Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik para ikhwan dan akhwat, para penyimak kajian kitab An-Nahwul Wadih jilid 1, kita memasuki pertemuan ke-13 dan di sini kita mendapati materi tentang inna dan akhwatnya. Akhwatnya berarti saudari-saudarinya ya. Konsepnya mirip dengan pertemuan sebelumnya, pertemuan 12, kana dan akhwatnya. Kali ini menggunakan inna dan akhwatnya. Akhwat adalah bentuk jamak dari ukhtun. Ukhtun artinya adalah saudari. Ya, saudari perempuan. Jadi saudari-saudari dari inna. Disebut saudari karena memiliki fungsi yang sama dengan inna. Berarti masih keluarga, masih satu keluarga, satu fungsi. Kita akan lihat contoh-contoh berikut. Seperti biasa, selalu kitab ini dimulai dengan contoh-contoh. Contoh pertama, al-jamalu saburun. Unta tersebut sabar. Ini adalah contoh apa ini? Kalimat ismiyah atau fi'liyah? Ini contoh ismiyah atau fi'liyah kalimatnya? Ismiyah. Disebut dengan jumlah Ismiyah. apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri dari isim mubtada dan khobar. Isim yang dimulai dengan isim. Ini materi dulu ya. Sudah kita pelajari di Nahwu Wadih. Bagi yang misalnya lupa tentang jumlah ismiyah, dicek. Semua rekamannya ada di YouTube. Dari YouTube punya kita, bisa dicek di sana. Lengkap, jumlah ismiyah sudah pernah kita jelaskan apa. Jumlah fi'liyah pernah kita jelaskan juga itu apa. Jadi, inna dan akhwatnya tadi memasuki jumlah ismiyah. Jadi ini jenisnya adalah jumlah ismiyah. Terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya al-jamalu, khobarnya adalah saburun. Kita masukkan kata inna menjadi innal jamala saburun. Ada perubahan? Ada. Nanti kita bahas perubahannya apa ya. Dimasuki kata inna, sesungguhnya onta tersebut sabar. Jadi inna di sini mempertegas dan dia memiliki dampak baik secara makna maupun secara lafaz. Ya. Al-jamalu saburun dimasuki inna, innal jamala saburun. Itu perubahannya. Kedua, contoh kedua, al-haramu qadimun. Al-haram itu piramida itu ya. Kuburannya orang-orang atau raja-raja Mesir di masa lalu, Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang ya. Fir'aun itu adalah julukan. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang. Jangan salah. Fir'aun itu adalah julukan. Kalau di Indonesia mungkin dulu namanya Sri Raja Baginda atau apalah nama-namanya ya. Kalau di Arab namanya Sultan. Kalau di Cina namanya Kaisar misalnya. Atau di Romawi namanya Kaisar. Di masa Mesir di masa lalu namanya adalah Fir'aun. Itu julukan, bukan nama. Jangan salah ya. Innal harama qadimun. Kuburannya ini yang berbentuk piramid besar ini. Dimasuki kata inna karena tadi terdiri dari mubtada dan khobar. Dimulai dengan isim. Al-haramu isim. Qadimun khobar. Innal harama qadimun. Konsepnya sama ya. Terus kita lanjutkan. Al-imtihanu. Al-imtihanu. Cara baca hamzah wasal. Ini seperti yang kita jelaskan ya. Hamzah jenisnya hamzah wasal. Kalau hamzah tidak ada kepalanya itu namanya hamzah wasal. Makanya di sini selalu saya koreksi dari buku ini, buku yang versi Indonesia ini selalu salah dalam menempatkan mana hamzah wasal, mana hamzah qata'. Selalu salah. Inna di sini harusnya ada kepalanya karena dia hamzah qata'. Ada kepalanya harusnya ya. Sedangkan di al-imtihan ini tidak perlu ada kepala. Maka cara bacanya gimana? Bukan al-imtihan, bukan gitu. Al-imtihan. Langsung nyambung, Pak. Al-imtihan. Seakan-akan kita bilang lim, tapi enggak sampai bilang lim. Pertengahan. Al-imtihanu. Al-imtihanu. Kalau di Quran, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ada di Al-Quran ya.
Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Nah, ba'dal iman jelas ba'dal iman itu namanya hamzah qata'. Jangan dibaca ba'dal iman, enggak. Ba'dal iman, tetapi bi'salismul fusuq. Dicek di Al-Qur'an itu ya tentang masalah hamzah wasal dan hamzah qata'. Jangan salah dalam membacanya. Alimtihanu qaribun. Alimtu annal imtihana. Lihat. Bukan annal imtihan. Alimtu annal imtihana qaribun. Di sini juga dimasuki kata anna. Jadi mubtada dan khabar, al-imtihan mubtada, qaribun khabar. Dimasuki kata anna. Terjadi perubahan. Nanti kita bahas perubahannya apa ya. Berikutnya contoh keempat, az-zahratu nadirah. Az-zahratu nadiratun. Yasurruni anna az-zahrata nadiratun. Anna az-zahrata nadiratun. Kemasukan kata anna. Terjadi perubahan. Dari mubtada dan khobar tadi, dimasuki kata anna, nanti kita bahas perubahannya apa ya. Bunga tersebut indah terlihat ya. Elok rupanya. Berseri-seri kalau untuk wajah ya. Di Al-Quran, wujuhu yawma idhin nadirah ila rabbiha nadirah. Di Al-Quran ya. Wajah mereka orang-orang mukmin di masa itu, di waktu itu, adalah berseri-seri, senyum, merasa bahagia. Dan kepada Tuhan yang mereka melihat. Jadi orang mukmin nanti di akhirat dapat melihat Allah, sedangkan orang kafir tidak dapat melihat Allah. Berikutnya, dan itu kenikmatan tertinggi ya. Nomor 5, al-kitabu ustadzun. Itu harusnya hamzah qata'. Ka'annal kitaba ustadzun. Kemasukan kata ka'anna. Artinya ka'anna nanti artinya adalah seolah-olah atau sepertinya atau seakan-akan. Nanti kita bahas satu persatu untuk makna-maknanya, termasuk kata anna tadi. Sebenarnya ya, kata anna ini tidak ada bedanya dengan inna, hanya beda peletakan. Jadi sama-sama artinya sungguh juga seharusnya ya, sesungguhnya juga sama. Walaupun di buku yang versi Indonesia ini diartikan bahwasanya. Al-qamaru misbahun, bulan tersebut adalah lampu, sumber cahaya di waktu malam. Ka'annal qamara misbahun. Memasuki mubtada dan khobar, al-qamaru mubtada, misbahun khobar. Dimasuki kata ka'anna. Masih ingat ya konsep tentang mubtada dan khobar? Mubtadanya pakai alif lam atau ma'rifah, sedangkan khobarnya nakirah, tidak pakai alif lam. Ini konsep yang kita pelajari sebelumnya. Bagi yang belum mengikuti bisa dicek rekaman sebelumnya ya, agar sempurna pembahasan ini. Karena ilmu bahasa Arab ini adalah berjenjang, tidak bisa dilompati. Ada materi yang dilompati, pasti materi selanjutnya bingung. Karena berjenjang sifatnya. Seperti antum belajar matematika, langsung belajar pelajaran kelas 3 SMA, tapi nggak pernah belajar kelas 2 SMA, pasti bingung. Pasti bingung. Jadi ini ilmu yang sifatnya berjenjang. Seseorang harus menempuhnya secara urut, diambil dari yang terlebih dasar dan yang fondasi. Kita lanjut. Ketujuh, al-athathu qadimun. Al-athath itu artinya perabotan ya. Seperti lemari, sofa, kursi, meja, itu masuk athath. Al-baitu jadidun lakinnal athatha qadimun. Kemasukan kata lakinna. Nanti kita bahas perubahannya apa, maknanya juga kita bahas nanti ya. Lanjut ke 8, al-khosairu qalilatun. Kerugian ini jamak ya seharusnya ya. Kerugian adalah sedikit. Syabbatin naru lakinnal khasaira qalilatun. Jadi terjadi kebakaran tetapi kerugiannya sedikit. Kemasukan kata lakinna. Ke-9, al-fakihatu nadijah. Nadijatun itu masak matang ya. Buah-buahan tersebut, sebenarnya fakihah ini satu ya. Bukan buah-buahan. Kalau buah-buahan takutnya disangka jamak. Fakihah itu buah, jenis, apapun buahnya, tapi satu.
Jamaknya fawakih. Kemasukan kata laital fakihata nadijatun. Kemasukan kata laita. Kita bahas nanti ya. Al-qamaru tali'un. Bulan tersebut terbit. Laital qamara tali'un. Kemasukan kata laita. Contoh berikutnya. Al-kitabu rakhisun. La'allal kitaba rakhisun. Perhatikan apa perubahan yang kira-kira terjadi. Baik secara makna maupun secara lafaz. Contoh yang terakhir. Al-maridu naimun. Kemasukan kata la'alla. La'allal marida naimun. La'allal marida naimun. Baik, kita bahas satu persatu. Untuk artinya di sini tidak 100% benar yang dipakai oleh penerjemahan pengarang. Jadi nanti kita bahas satu persatu ya, sekaligus kita kritisi. Penerjemahnya maksudnya. Kalau pengarangnya betul, penerjemahnya yang biasanya gitu ya. Kurang tepat penerjemahannya. Baik. Saya lebih suka baca pembahasan dari versi Arabnya ya. Versi bahasa Indonesianya ini bukan kadangkali ya, cukup sering kita temukan salah dalam menerjemahkan. Jadi saya lebih percaya yang ini aja. Semua contoh, kata pengarang di sini ya, semua contoh dari bagian pertama itu terdiri dari mubtada dan khabar. Bagian pertama itu yang mana? Yang kanan ini ya. Yang sebelah kanan tadi, ini bagian pertama, sebelah kanan. Semua kolom sebelah kanan ini adalah contoh-contoh yang disebut al-qismul awal, bagian pertamanya. Yang di kiri namanya bagian kedua ya. Jadi kita tandai yang di sebelah kanan urut ke bawah itu bagian pertama, yang sebelah kiri turun ke bawah itu adalah bagian kedua. Baik. Terus pengarang mengatakan, yata'allafu min mubtada'in wa khabar, terdiri dari mubtada dan khabar. Kita tandai ya. Terdiri dari mubtada dan khobar. Betul, yang sebelah kanan tadi jumlah ismiyah, ada mubtada, ada khobar. Dan semuanya adalah marfu'. Dua-duanya adalah marfu'. Kondisi akhirnya rafa'. Ini tandai sebagai apa? Al-qism al-awwal, sebelah kanan. Sedangkan yang sebelah kiri, al-qism ats-tsani, sebelah kiri tadi, adalah contoh-contoh setelah dimasuki kata-kata berikut. Apa saja kata-kata tersebut? Ada inna, ada anna, ada ka'anna, ada lakinna, ada laita, ada la'alla. Semua ini adalah yang disebut pada pembahasan kali ini dengan inna dan saudari-saudarinya. Jelas ya? Ya, ada sekitar berapa ini? Ada 6 berarti total ya. Dan engkau mendapati di bagian akhir dari kata benda tadi, yang bagian pertama alias mubtada'nya tadi. Ketika di sebelah kanan dia masih mubtada, ketika kemasukan 6 kata ini, maka dia berubah menjadi mansub. Berubah menjadi mansub. Sedangkan kata yang kedua alias khobarnya tadi menjadi marfu'. Tidak ada perubahan. Apa yang menyebabkan terjadi perubahan jadi nasab ini? Yaitu kata-kata tadi yang disebut dengan inna dan saudari-saudarinya. Ya, maka fungsi kesimpulannya adalah dia akan menyebabkan tansibul awal, menasabkan kata benda pertama alias mubtada dan disebut dengan isimnya, dan merofa'kan kata benda kedua dan disebut dengan khobarnya. Ini konsep ntar lagi kita bandingkan dengan materi sebelumnya, yaitu kana wa akhawatuha. Oke. Saya tunjukkan di sini ya. Perhatikan baik-baik di layar. Saya kasih contoh. Ada mubtada dan khobar yang gampang aja seperti tadi contohnya, misalnya apa? Kita ambil dari buku ya, contohnya biar enak. Al-kitabu rakhisun tadi. Oke. Al-kitabu rakhisun. Ini adalah jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah ismiyah atau fi'liyah ini? Ismiyah. Karena dimulai dengan isim. Apabila ada kalimat diawali dengan isim, maka isim yang ada di awal disebut dengan Mubtada. Dan kata yang melengkapinya menjadi kalimat sempurna disebut dengan
Khabar. khobar. Alkitab mubtada, rakhisun khobar. Semua contoh yang tadi di sebelah kanan adalah konsep tadi. Ya. Semua contoh di sebelah kanan adalah konsep tadi. Alkitabu mubtada, rakhisun khobar. Sekarang kita masukkan dia yang dulu kita pelajari dengan istilah kana wa akhawatuha, ya. Kana dan saudari-saudarinya. Betul? Saya masukkan kata kana. Ini adalah materi episode ke-12 pada pekan yang lalu. Maka yang berubah adalah, perhatikan baik-baik, kanal kita apa? Kitaba atau kitabu atau kitabi? Kitabu. Rakhisun. Ini materi sebelumnya, ya. Kanal kitabu rakhison. Terjadi perubahan? Iya, terjadi. Perhatikan di sini. Jadi nasab. Yang awalnya dia rafa'. Rakhisun rafa'. Rakhison nasab. Kanal kitabu rakhison. Apa yang menyebabkan dia nasab? Karena kemasukan kata kana. Di sini kalau kita i'rab, maka al-kitabu tadi apa? Isim ismu kana. Rakhison adalah khabar kana. Oke, masih ingat ya? Isim kana selalu marfu'. Saya catat di sini rafa'. Khabar kana adalah selalu mansub. Nasab. Materi sebelumnya kita murajaah. Faham di sini ya? Faham sampai sini? Sekarang oke. Loh, mana ini? Udah saya copy. Kok nggak muncul ya? Duplicate mungkin. Oh, ini. Nah, udah. Sekarang yang kedua, versinya seperti ini ya. Al-kitabu rakhisun. Kita hapus kana. Sekarang materinya berbeda. Perubahannya bukan seperti itu. Ketika kemasukan inna, diputar, Pak. Diputar gimana maksudnya diputar? Perhatikan. Inna. Harokatnya adalah innal kitaba rakhisun. Kembalikan yang tadi. Yang di kanan yang rofa. Yang di kanan yang nasab, maaf. Yang di kiri yang rofa. Ya, innal kitaba rakhisun. Dan dia tetap disebut yang ini isim inna mengikuti nama ini. Yang ini khobar inna. Jangan dibaca khobru lagi ya. Khobru inna enggak. Khobar inna. Ismu inna dan khabar inna. Baik. Bandingkan antara dua ini. Kanal kitabu rakhisun. Yang sini innal kitaba rakhisun. Oke. Nanti kita lebih masuk di pada latihan. Kalau di latihan insya Allah lebih gampang difahami. Jelas ya? Baik. Berarti itu adalah fungsinya. Perhatikan. Mubtada'nya ini kalau kita lihat yang versi Indonesianya ya. Mubtada'nya hukumnya marfu'. Yang hukumnya marfu' awalnya berubah menjadi nasab. Jelas ya? Yang khobarnya tetap rofa' tidak berubah. Ini kesimpulannya. Ya, ini yang tadi saya jelaskan di sini ya. Perubahan yang terjadi adalah seperti berikut. Al-kitabu rakhisun. Innal kitaba rakhisun. Terjadi perubahan dari segi tampak tadinya al-kitabu jadi al-kitaba. Kenapa? Karena kemasukan inna. Kaedahnya berbunyi, semua isim inna pasti nasab, mansub, semua khabar inna pasti rafa, marfu'. Pasti, nggak mungkin nggak ya. Mau sampai hari kiamat tetap seperti ini kaedahnya, nggak akan berubah. Kanal kitabu rakhison juga sama di sini. Ini kaedah yang kemarin kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Yang nasab, yang mansub adalah yang khabar, bukan yang isim.
Baik. Kita sekarang masuk kepada menerjemahkan masing-masing dari inna dan saudari-saudarinya. Jelas ya? Kita bandingkan antara penerjemahan ini dengan versi aslinya. Kalau salah kita koreksi. Perhatikan. Ada 6 huruf. Jadi inna dan akhwatnya itu disebut dengan huruf. Bukan fi'il, bukan isim. Catat ya. Pertama, inna dan anna memiliki makna yang sama. Apa maknanya? Sama-sama taukid subutil khabar lil mubtada. Mempertegas taukid. Taukid artinya adalah mempertegas, memperkuat. Itulah fungsi dari inna dan anna untuk taukid. Memperkuat. Makanya dia diartikan dengan sesungguhnya atau sungguh. Sehingga kita kritisi di sini, penerjemah tadi mengartikan anna dengan arti bahwasanya adalah benar tapi kurang. Karena pada kata bahwasanya tidak ada penguatan atau taukid. Sedangkan makna anna dengan inna tidak berbeda. Maka di sini banyak ya kita temukan di Indonesia menerjemahkan kata anna diartikan bahwasanya. Padahal di bahasa Indonesia bahwasanya itu tidak menunjukkan taukid. Berarti seharusnya apa? Inna dan anna memiliki arti yang sama. Yang berbeda hanya posisi dia dalam kalimat. Nanti dipelajari. Kalau di Durus Lughah itu dibahas ya. Kapan dia inna ditaruh di depan, kapan dia pakai anna. Ada pembahasannya. Inna dan anna kapan pakainya? Ada penjelasannya. Tapi secara arti sama-sama mempertegas bahwasanya khobar tadi benar-benar terjadi untuk mubtada'nya. Oke, fungsinya apa? Untuk mempertegas. Mempertegas apanya? Bahwasanya khobar tadi benar-benar terjadi untuk mubtada'nya. Itu fungsi taukid. Jelas ya? Jadi penerjemahan dengan kata bahwasanya adalah benar tetapi kurang. Karena tidak ada taukid di sini. Seharusnya adalah taukid, harus ada taukid, sungguh. Ya, antum kalau menemukan ada inna atau anna, sama artinya. Sama-sama taukid. Jelas ya? Baik. Kecuali apabila sebelum kata inna atau anna tadi ada kata yang menunjukkan dugaan. Maka dia bukan bermakna taukid. Seperti kata dhonna dan lain-lain. Maka dia tidak lagi bermakna taukid. Tentu ini rinciannya lebih panjang di ilmu nahwu yang lebih tinggi. Bukan di sini. Lanjut. Ka'anna. Ka'anna berfungsi untuk tashbih. Fungsinya adalah untuk tashbih. Tashbih artinya apa? Perumpamaan. Menyerupakan. Ini salah satu makna. Jadi antum yang lihat di sini ya, ini sebenarnya salah satu maknanya. Tapi terkadang dia akan berubah tergantung konteksnya. Jadi memang satu huruf di bahasa Arab itu bisa memiliki lebih dari satu makna. Ka'anna di sini bisa dipakai untuk perumpamaan dan bisa dipakai untuk menduga. Menimbulkan dugaan. Dugaan berarti tidak 100% yakin. Berbeda dengan inna dan anna tadi. Inna dan anna adalah 100% yakin. Atau dominan. Lebih dari 50%. Inna sungguh beneran. Tapi kalau ka'anna di sini masih sifatnya dugaan. Ka'annal kitaba ustadun. Seakan-akan, seolah-olah, sepertinya kitab tersebut adalah guru. Di sini terjadi perumpamaan. Buku diumpamakan dengan guru. Padahal buku bukan guru. Seperti kita bilang ka'anna rajula asadun. Seakan-akan laki tersebut adalah singa. Karena mungkin kita lihat dia bertarung dengan begitu kuat di peperangan. Kita umpamakan dia dengan singa. Tapi si laki-laki tadi bukan singa, dia manusia. Maka ka'anna di sini difungsikan untuk perumpamaan. Atau ka'annal qamara misbahun. Seakan-akan bulan tersebut adalah lampu. Bulan bukan lampu. Bulan sendiri, lampu sendiri. Tapi bulan tadi diumpamakan dengan lampu. Terjadi perumpamaan. Pembahasan perumpamaan tentunya bukan di sini, lebih detailnya yaitu di ilmu balaghah atau dikenal biasanya dengan sastra Arab.
Kita lanjut ya. Berikutnya lakinna. Lakinna, kata yang berikutnya, digunakan untuk istidrak. Apa itu istidrak? Jadi ini fungsi dari lakinna diistilahkan dalam ilmu bahasa Arab dengan istidrak. Jangan ketukar dengan istidraj ya, beda. Istidraj beda. Istidrak pakai kaf. Wa huwa man'us sami' min fahmi syai'in ghairi maqsud. Apa maksud istidrak? Mencegah si pendengar dari memahami sesuatu yang tidak dimaksudkan. Takutnya si pendengar tadi menyangka dia ingin mengatakan ini. Enggak, dia mau menepis, takut dibelokkan dari makna yang sebenarnya yang dia inginkan. Ini arti yang salah dari penerjemah, makanya ketika dia mengartikan mengecualikan, ini salah. Bukan mengecualikan, nanti mengecualikan ada pembahasannya namanya istitsna dalam bahasa Arab ya. Jadi ini salah besar. Penerjemahnya ini fatal. Ini terjemahan yang fatal kalau ini ya. Ini nggak bisa dikompromi kalau terjemahan yang ini. Ini benar-benar fatal. Karena pengecualian hanya pada istitsna. Fungsi dari istidrak tidak dijelaskan di dalam versi terjemahan, padahal disebut di dalam Nahwul Wadih. Ya, ini kritis. Kita kritisi ya. Kita kritisi. Antum harus terbiasa. Ini namanya kritisi ilmiah ya. Nanti antum, wah ini menyalah-nyalahkan emang. Ini kritisi ilmiah. Antum kita timbang dengan versi aslinya. Maknanya gimana? Man'us sami', mencegah. Mana itu mencegah? Orang yang mendengar dari memahami sesuatu yang tidak dimasukkan oleh pembicara. Contoh, kita lihat contohnya ya. Maksudnya gimana sih istidrak itu? Perhatikan, antum kalau faham istidrak ini, antum akan faham nanti dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan bal. Bal itu juga artinya tetapi. Nah, antum bisa membedakan kapan pakai kata bal, kapan pakai lakinna. Kedua kata ini di bahasa Indonesia diartikan tetapi. Ya, kita lihat al-baitu jadidun. Ketika dia mengklaim atau mengucapkan rumah tersebut baru. Ya, ini klaim ya. Khobar itu sifatnya klaim. Bisa dibenarkan, bisa tidak. Lakinnal atsatsa qadimun. Tetapi perabotannya kuno. Kenapa dia menyebut lakinna di sini? Karena untuk menepis dugaan seakan-akan semua isi rumahnya juga baru. Dia nggak mau si pendengar menduga yang mungkin salah difahami. Maka dia merincikan. Ini bukan pengecualian. Bukan pengecualian. Pengecualian nanti ada namanya istitsna. Bagi yang pernah ikut kajian Ajrumiyah dari Kuba, pernah kita bahas istitsna. Panjang istitsna itu ya. Nanti insya Allah ada babnya sendiri di Nahwu Wadih. Jadi di sini bukan pengecualian. Ini adalah mencegah si pendengar dari salah faham. Gitu kalau dibahasakan ya. Istidrak berarti mencegah si pendengar dari kesalahpahaman. Boleh dicatat seperti itu ya. Saya tulis di sini. Ini harusnya diterjemahkan oleh penerjemah ya. Padahal ada di kitab tapi nggak diterjemahkan. Mencegah pendengar dari memahami yang tidak dimaksudkan. Maksudnya berarti mencegah pendengar dari salah paham. Orang ketika mendengar al-baitu jadidun saja, rumah tersebut baru, maka akan timbul dugaan, oh berarti dalamnya juga baru semua, kan rumahnya baru. Nah, di sini pembicara menepis lakinna, ya, lakinnal atsatsa qadimun, tetapi perabotannya kuno. Seperti contoh nomor 8. Api tersebut mengamuk, tetapi kerugiannya sedikit. Kenapa? Karena kalau kita cuman si pembicara misalnya ya, ngomong cuma sampai sini. Syabbatin nar, kita hapus kalimat yang setelahnya. Api tersebut mengamuk, terjadi kebakaran besar. Orang yang mendengar berita ini, ya biasanya ini dipakai. Ini untuk memancing views, entah di YouTube atau di media berita-berita ya. Untuk memancing views dipotong itu judul dan beritanya ya. Maka dia bilang, api tersebut mengamuk, kebakaran terjadi besar. Orang menduga, berarti Akan-akan. orang menduga bahwasanya hancur semuanya, pasarnya misalnya hancur, habis semuanya luluh lantak. Dugaan itu muncul di dalam kepala orang. Maka si pembicara tadi menggunakan lakinna
untuk menepis salah faham. Nah, ini terkadang media-media ini ya tidak adil. Lakinna dan kawan-kawannya ini nggak dibahas ya. Yang dibahas yang paling besarnya ini. Kayak kemarin kejadian masalah pesantren yang viral itu. Ya dia nggak bahas tetapinya, itu nggak dibahas, tetapi nggak dijelaskan. Cuman pesantren yang dibawa namanya ya. Melakukan tindakan begini, pimpinan pesantren. Dia nggak bahas istidraknya. Ini sangat disayangkan. Baik, kita lanjut. Lihat bahasa Arab ini banget ya. Dalam banget loh. Antum kalau fahami, nanti dalam bahasa Arab ada bal. Bal itu artinya tetapi, tapi penggunaannya beda dengan lakinna. Di Indonesia tetapi kepake ya udah gitu aja ya. Di bahasa Arab ada lakinna sendiri, ada bal sendiri, dan bal bisa bermakna, ada beberapa makna untuk bal. Sama-sama diartikan tetapi nanti, tapi fungsinya beda. Detail bahasa Arab Pak ya. Sangat detail. Kita lanjut. Makanya ini antum supaya termotivasi lagi antum belajar ya, agar udah saya cukup gini aja bahasa Arabnya, udah saya pernah ini pernah itu, saya udah bisa buka kamus kok, saya ada Google Translate. Nah, itu salah paham berarti. Bukan seperti itu belajar. Kita lanjut. Laita. Laita artinya difungsikan untuk tamanni. At-tamanni. At-tamanni artinya adalah berharap. Dicatat ya, laita di sini fungsinya adalah untuk at-tamanni. Tamanni husul al-khabar. Ya. Lawannya nanti atau yang mirip dengan dia la'alla. Fungsinya apa? Untuk roja, at-tarajji biasanya ya. Atau di sini diistilahkan roja. At-tarajji. Pengarang Nahwu Wadih, dua orang ya, Mustafa Amin dan Ali Al-Jarim rahimahumallah, menjelaskan perbedaan antara fungsi tamanni dengan tarajji. Apa bedanya? At-tamanni, yaitu pada kata laita tadi, digunakan untuk perkara yang sangat sulit diperoleh, sangat sulit terjadi. Berarti apa kalau bahasa Indonesia kira-kira ya? Angan-angan ya. Angan-angan. Tamanni ini adalah mengharap sesuatu bukan yang tidak mungkin terjadi. Ini salah penerjemahannya. Pengarang Nahwu Wadih tidak mengatakan tidak mungkin. Pengarang Nahwu Wadih mengatakan ba'idul husul. Ba'idul husul itu jauh untuk terjadi. Bukan tidak mungkin terjadi, salah ini ya penerjemahannya. Bukan tidak mungkin terjadi. Bukan mustahil Ustaz ya. Bukan mustahil ya. Bukan mustahil. Laita bukan mustahil, tetapi sangat sulit terjadi. Oke. Ada beberapa perkara tergantung konteks yang dia sifatnya mustahil juga pakai laita, tergantung konteks. Tapi di sini kita mengambil yang paling bawah tingkatannya, yaitu sangat sulit, ba'idul husul. Sedangkan kata la'alla digunakan untuk tarajji, berharap. At-tarajji atau raja, berharap. Fungsinya at-tarajji apa? Fungsi at-tarajji ini salah lagi, penerjemah fatal lagi salahnya ya. Penerjemah mengatakan untuk tidak mungkin terjadi dan untuk yang mungkin sekali terjadi. Nggak ada pengarang Nahwu Wadih. Perkara mungkin benar klaim si penerjemah ini, tapi pengarang Nahwu Wadih tidak mengatakan itu. Ini tidak boleh ya. Ini berarti namanya tidak amanah secara ilmiah. Karena pengarang Nahwu Wadih tidak mengatakan hal tersebut. Pengarang Nahwu Wadih mengatakan bahwasanya ar-raja fayakunu adatan fil umur al-qaribah al-wuqu'. Terjadi pada perkara yang mudah terjadi. Qarib, dekat untuk terjadi. Jadi ya, ini antum makanya penting, jangan langsung percaya dengan terjemahan, buku-buku terjemahan, apapun itu. Jangan langsung mudah, oh ini udah kita pakai terjemahan aja. Apalagi si penerjemah tadi tidak kita ketahui istilahnya kemampuan akademisnya itu sampai di mana, alumni mana, belajarnya kepada siapa, itu penting. Sehingga di sini antum melihat penerjemahannya salah, nggak berkata seperti ini pengarang Nahwu Wadih ya. Jadi kita koreksi ini, tidak berkata seperti ini. La'alla di sini untuk pengharapan yang sifatnya adalah dekat atau mudah terjadi. Mudah terjadi. Ini beda antara la'alla dengan laita. Gimana prakteknya? Kita lihat di sini ya, saya tunjukkan. Laita, ya. Tadi kita jelaskan laita untuk yang sulit atau mudah. Yang ini laita
Sulit Sulit. Sulit terjadi ya? Ya, Ustaz. Sulit Hampir tidak terjadi. mungkin. Hampir tidak mungkin terjadi. Bagus. La'alla ini yang mungkin terjadi atau mudah terjadi. Oke. Al-fakihatu nadijatun. Buah tersebut matang ya. Apakah bisa dia matang? Bisa. Tapi misalnya ini sulit. Maka dia laital fakihata nadijatun. Ini berarti dia tergantung kondisinya ya. Ini beliau memberi contohnya yang mungkin terjadi. Biasanya kalau pengarang-pengarang kitab nahwu ngasih contohnya laitas syababa ya'udu yauman. Seandainya. Arti sebenarnya laita itu lebih tepatnya bukan alangkah baiknya. Jadi ini saya baru nemu istilah alangkah baiknya. Biasanya guru-guru kami menerjemahkan dengan istilah seandainya. Ini lebih tepat karena dia berangan-angan dan berandai-andai. Sesuatu yang sangat sulit terjadi. Contoh yang tadi saya berikan, laitas syababa ya'udu yauman, seandainya masa muda kembali. Mungkin atau tidak masa muda kembali? Tidak mungkin. Sangat sulit. Dan ini contoh yang dipakai di kitab-kitab nahwu selalu. Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba di Al-Qur'an ya. Orang-orang kafir ketika melihat jadi hewan-hewan nanti itu di hari akhir ditandingkan satu sama lain. Yang pernah menanduk temannya akan ditanduk balik. Yang pernah menzalimi temannya akan dibalaskan di akhirat. Hewan-hewan nanti akan ada masa balas membalas di akhirat. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, setelah tuntas semua hewan-hewan tadi, semua hewan tadi diubah menjadi tanah, debu, habis. Hewan-hewan tadi tidak masuk surga, tapi dijadikan debu habis. Maka orang-orang kafir berangan-angan mereka juga dijadikan debu atau tanah seperti hewan agar tidak masuk neraka. Tidak mungkin dia mengucapkan ya laitani kuntu turaba, seandainya aku adalah menjadi tanah biasa. Seperti halnya hewan tadi yang dijadikan tanah. Itu namanya penafsiran Al-Qur'an dengan bahasa Arab dan hadis. Jadi ada hadis yang menjelaskan ayat tersebut. Tadi saya sebutkan hadis sahih. Kita lanjut. Itu fungsi dari laita. Fungsi dari la'alla adalah perkara yang mungkin terjadi dan mudah terjadi. Seperti di Al-Quran apa? Sering kita temukan. La'allakum tattaqun. La'allakum ta'qilun. La'allakum dan seterusnya ya. Tatafakkarun. Semoga. Harapan berarti ya. La'alla di situ bermakna saya berharap atau semoga. La'allal kitaba rakhisun. Ada makna yang lain dari kata la'alla tapi tidak kita bahas di sini. Ada makna yang lain. Yang kita bahas adalah yang berfungsi sebagai makna roja atau at-tarajji. Maaf ya, kepanjangan banget ini, kita hampir 40 menit belum masuk ke latihan. Kita fokus pada kaedah kali ini. Kesimpulannya, jadi kalau antum sudah memahami makna satu persatu dari 6 huruf ini penting ya, dicatat arti-artinya, dan saya juga sudah koreksi arti-artinya tadi, supaya tidak salah. Inna dan anna artinya bahwasannya, tetapi ada penguatan, sehingga lebih tepat diartikan sungguh. Sungguh, sesungguhnya, beneran kalau di bahasa sekarang ya. Ka'anna diartikan sepertinya, seakan-akan, atau seolah-olah. Lakinna diartikan tetapi, laita diartikan seandainya. La'alla diartikan semoga. Laita dan la'alla itu mirip, hanya bedanya adalah kalau laita sulit terjadi, kalau la'alla mudah terjadi. Jelas ya? Baik, ini beda Pak. Rasa belajar kitab itu beda dengan sekedar ikut ngaji yang umum-umum. Ini benar tertata rapi, ada kurikulumnya, ada jelas. Kitab apa yang ditamatkan. Jadi nggak ngarang-ngarang dewe dari pikiran-pikirannya sendiri. Sekarang kita temukan banyak kajian yang sifatnya seperti itu. Baik kita kembali kepada kurikulum letakkan para ulama nih. Lurus rapi. Ilmunya beneran ilmu, bukan sekedar renungan. Kita lihat inna wa anna wa ka'anna walakinna walaita wala'alla. Kata pengarang, semua 6 jenis huruf ini memasuki mubtada dan khobar. Fatansibul mubtada, maka dia menasabkan mubtada tadi, wa yusamma, bukan ismaha itu ya, karena
hamzah wasal, dihapus itu harokatnya. Wa yusammasmaha, gitu cara bacanya. Wa yusammasmaha. Dan mubtada yang dinasabkan tadi dengan inna wa akhawatiha disebut dengan isimnya. Isim inna, isim anna, isim ka'anna, isim lakinna, isim laita, isim la'alla. Wa tarfa'ul khabar, dan merafa'kan khabarnya. Wa yusamma khabaraha, jangan dibaca khabar lagi ya. Khobru enggak. Khabar inna, khabar anna, khabar ka'anna, khabar lakinna, khabar laita, khabar la'alla. Oke, berarti kita sudah menyimpulkan dengan kesimpulan ini dari contoh-contoh tadi. Kenapa pengarang Nahwu Wadih memberikan kita metode ini? Karena ini adalah metode yang dilakukan para ulama dulu ketika meletakkan ilmu nahwu atau ilmu shorof. Mereka lihat pada contoh-contoh riwayat ulama-ulama terdahulu atau para dari Quran, dari hadis dan riwayat-riwayat masa jahiliyah. Riwayat-riwayat Arab masa jahiliyah itu dijadikan hujjah juga untuk ilmu bahasa Arab. Dari contoh-contoh tadi kemudian diambil kesimpulan. Jadi memang dilatih supaya memang melakukan hal tersebut. Ibarat kata antum belajar fikih, antum membuka dulu ayat Qur'annya dan hadisnya, baru kemudian ada istimbat hukumnya atau kesimpulan hukum. Itu yang diinginkan oleh pengarang Nahwu Wadih. Dilatih agar mengikuti kurikulum atau metode para ulama dalam mengambil ilmu. Kita lanjut ya. Latihan pertama. Latihan pertama. Kita lihat. Bentar, saya seperti biasa kurang percaya dengan yang terjemahannya. Bayan kullasmin wa khabarin li inna wa akhawatiha fil ibarat. Nah, disuruh sebutkan mana isimnya dan mana khabarnya untuk inna dan akhwatnya. Gampang ini ya berarti ya. Baik, silakan nomor 1 siapa siap? Ikhwan. Gampang ya, 3 nomor. Mari kita percepat latihannya ya. Sisa 20 menitan lagi. Yuk, siapa ikhwan yang siap? Sebutkan apa isimnya dan apa khabarnya. Gampang. Mudah banget ya. Siapa? Pak Abu Ahmad silakan nomor 1. Oke. La'alat tufaha kasirun. Oke. At-tufaha Apa? isim la'alla. Isim la'alla, bagus. Saya tandai dengan i. Ya. Terus? Kasirun khabar la'alla. Kathirun khabar la'alla. Gampang kok ya, kayak gitu aja. Oke, semuanya bisa pasti. Silakan Dimas, nomor 2. Laital balida mujtahidun. Al balida isim laita. Isim laita. Mujtahidun khobar laita. Khobar laita. Gitu ya, caranya gampang. Tinggal diikutkan dengan nama huruf yang disebut sebelumnya. Al-balid isim laita. Mujtahidun khobar laita. Tinggal diikutkan. Al-balid itu artinya dungu ya. Orang yang sulit memahami sesuatu itu namanya balid. Lanjut. Nomor 3. Muhammad Dzauqi. Silakan. La'alla tajiran rabihun. Oke, kalau ada alif lam tidak boleh pakai tanwin. La'alla tajira. La'alla Tajira rabihun. Oke. La'alla harfu tarji tajiran At-tajira. At-tajira ismu la'alla. Tajira ismu la'alla. Rabihun khabar la'alla. Khabar la'alla. Oke. Harapan ini ya. Harapan dan ada angan-angan dan tadi ada harapan juga. Nomor 1, 2, 3 sudah dengan ikhwan. Gampang banget kok latihannya ya. Enggak ribet kok. Mudah antum insyaallah bisa. Mungkin yang bingung arti kosakatanya pada belum tahu, enggak apa-apa. Yang penting tahu dulu konsepnya, mana ini isim la'alla, mana isim mana khabarnya dan seterusnya. Nomor 4 sampai 6 akhwat silakan. Mari akhwat. Ya, Syifa silakan. Innan nadzafata wajibatun. Sesungguhnya kebersihan itu kewajiban. Terus? Innanya ditinggalkan dulu nanti. Langsung an-nadzafata. An-nadzafata itu mubtada. Bukan, apa tadi? Ismu? Bukan mubtada lagi. Ismu inna. Isim inna. Iya, ya? Ismu inna wajibatun. Khabar inna. Khabar inna. Wajibatun ya, bukan wajibatan. Wajibatun. Yang nasab adalah ismu innanya. Khabarnya adalah rafa'.
Bagus. Mari silakan nomor 5 dan 6. Tenang, saya hanya keras mengkritisi penerjemah aja. Kalau ke antum enggak keras ya, santai aja. Kalau ke antum santai. Salah-salah nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Saya mengkritisi penerjemah ya karena memang harus dikritisi. Masa saya ngajarkan yang salah kan? Silakan Ibu Mislah nomor 5. Wajadtu annal aqraba mayyitatun. Al-aqraba isim anna, Ismu anna, mayyitatun, betul. Mayyitatun. Ismu Bukan. khobar anna. Gampang ya. Al-aqraba ismu anna, mayyitatun khobar anna. Bagus. Nomor 6 silakan akhwat lagi. Yang siap? Gampang kok. Caranya gampang, urutannya tinggal gitu aja. Urutannya sama semua. Pasti isimnya dulu terus khobarnya, Mas ya. Simple. Silakan Bu Tati. Itu tadi nyalakan. Silakan. Imtana'al matoru lakin as-sahaba kasirun. As-sahaba ismu lakina. Betul. Kasirun khobar lakina. Oke. Kita belajar juga di sini ya. Bahasa Arabnya nggak jadi. Biasanya di Indonesia nggak jadi layakun, Ustaz. Layakun. Salah ya. Ya imtana'a ini di antara makna kalau mau bilang nggak jadi. Imtana'al matar. Hutan tersebut nggak jadi hujan. Gitu ya, imtana'al matar. Baik. Itu lebih tepat ya. Imtana' ini saya tandain kenapa? Karena di Indonesia biasanya nggak jadi kan. Kemarin kita belajar jadi apa besarnya? Kana yakunu kemarin kan ya. Kalau nggak jadi layakun. Nah, ya, bukan layakun. Nggak jadi itu imtana'nya. Baik, kita lanjut. Gampang ini, masukkan kata inna pada contoh-contoh berikut ya. Kita lihat ada berapa nomor? Ada 6, 3 ikhwan, 3 akhwat. Silakan ikhwan dulu. Silakan Pak Abdul Wahid, nomor 1. Bismillah. Innan nujuma lami'atun. Jadi kita ubah an-nujumu menjadi an-nujuma. Betul ya? Karena dimasuki inna. Gampang banget ini. Nomor 2, silakan ikhwan. Hummam Zaidan. Innal hida'a dayiqun. Betul. Innal hida'a kita ubah di situ ya. Harokat dhammah menjadi harokat fathah karena rofa' diubah jadi nasab kemasukan inna. Nomor 3, Mujahid. Innas sayyarata sari'atun. Bagus. Di situ ya berubah rofa'nya as-sayyarah menjadi nasab. Oke, kita lanjut nomor 4, 5 dan 6 dengan akhwat. Silakan akhwat. Ya, mari. Hasbiana. Innal ba'uda katsirun. Ba'udha ya. Ba'udha. Innal ba'udha. Jadi cara bacanya dha, jangan da. Innal ba'udha katsirun. Betul ya. Jadi di sini efeknya dari rafa' berubah jadi nasab. Bagus. Nomor 5. Siapa akhwat? Mari. Akhwat lagi. Gampang banget kok. Tidak sulit. Ya, Syifa lagi. Silakan Syifa. Gampang banget ini. Tinggal ditiru caranya tadi. Gimana? Silakan Syifa, dinyalakan mic-nya dulu. Kita harus pakai inna. Iya, Kalau harus pakai yang lain inna. boleh nggak? Belum. Nanti yang lain ya. Sekarang pakai inna dulu. Oh. Inna asita'a Mukbilun, betul ya. Inna syita'a mukbil. Bagus. Nomor 6. Yuk. Ibu Mislah, silakan. Inna ma'a kadirun. Oke, kadirun. Kadirun artinya keruh, kotor. Oke, ini jawaban-jawabannya ya. Yang akhwat yang lain juga semangat ya, mencoba. Mumpung gampang nih latihannya. Semakin ke belakang nanti semakin sulit latihannya. Mumpung awal-awal nih masih gampang. Kita lanjut. Ini suruh masukkan kata laita, la'alla. Ini gampang semua ya sebenarnya ya. Ini semuanya gampang. Saya pilih yang ini dulu, yang latihan 5. Jadi karena yang tadi gampang ya, kita langsung lanjutkan dulu.
ke sini nih. Isi titik-titik berikut dengan huruf yang sesuai dari 6 akhwat inna tadi. Yang mana yang cocok? Lebih sulit ya? Yuk, mari. 3 nomor dulu ikhwan. Terus, kok 3 nomor? Ya, 3 nomor dulu. 3 nomor. Terus kita masuk latihan i'rab mungkin ya. Takut waktunya nggak cukup. Silakan ikhwan. 3 nomor paling atas. Yuk, siapa yang bisa? Kita isi dengan apa? Dari 6 huruf yang kita pelajari tadi. Tadi itu huruf ya. Bukan fi'il, bukan isim. Pak Abdul Wahid, silakan. Yasurruni annan natijata hasanatun. Betul. Diisi dengan anna di sini ya. Jawaban Pak Abdul Wahid betul, diisi dengan anna, bukan inna, bukan lakinna, bukan la'alla, bukan laita dan lain-lain. Diisi dengan anna. Yasurru itu artinya membuat saya gembira. Apa yang membuat saya gembira? Yaitu bahwasanya sesungguhnya hasilnya baik. Bahwa sesungguhnya hasilnya baik, hal tersebut yang membuat saya gembira. Jadi saya gembira itu arti bebas. Arti sebenarnya membuat saya gembira. Pelakunya adalah annan natijata hasanatun. Oke. Humam, nomor 2. Yuk, ikhwan yang lain mana ini? Silakan Humam. Al-waladu mu'addibun ka'annal waladu. Diisi dengan apa ini? Walada ka'anna. Walada wabihun. Oke. Diisi dengan ka'anna. Ada yang punya versi lain? Coba Rizal Pahlavi, diisi dengan apa kira-kira ini? Lakinna. Lakinnal walada qabihun. Oke, al-waladu ini bukan mu'addibun ya kayaknya, mu'addabun ya. Karena mu'addibun itu pendidik. Salah itu ya. Mu'addabun kan benar saya kan? Nah, itu dilihat. Mu'addabun, bukan mu'addib ya, salah itu. Harokatnya. Mu'addibun itu artinya pendidik. Mu'addabun itu anak yang terdidik. Qabihun bukan tercela yang dimaksud. Yang dimaksud qabihun di sini adalah jelek secara fisik. Jelek secara fisik. Oh ini ya, bukan jelek secara fisik ya, jelek umum. Tercela itu tadi ya. Bisa secara fisik, bisa secara adab. Maksud saya berarti ini yang saya bingung barusan kayaknya salah, ada salah di mana? Ternyata ini salah ya. Bukan al-waladu, al-walidu. Fatal ini salahnya ini ya. Ini arti penerjemahannya fatal sekali. Ini bukan anak tetapi orang tua. Yang dimaksud adalah ayah. Ayahnya sopan tetapi anaknya jelek tercela. Oh iya, membandingkan ya orang tua. Menepis dugaan. Yang menepis dugaan tadi apa? Istidrak. Menepis kesalahpahaman. Takutnya orang menyangka ayahnya sopan. Oh berarti anaknya juga sopan. Nah gitu ya. Nah ini untuk menepis salah paham, maka di sini dikasih lakinna. Lakinnal walada qabihun. Ini menurut saya lebih penting latihan yang ini ya dibanding latihan sebelumnya. Saya pikir yang latihan sebelumnya antum isi sendiri gampang itu ya. Baik, nomor 3. Ini salah fatal ini barusan ya. Mohon dikoreksi karena kesalahannya fatal dari kitabnya. Yuk, ikhwan yang lain. Bagus, Humam ini masih umur 10 tahun loh. Sering menjawab. Bagus sekali. Nggak apa-apa salah-salah dikit. Namanya juga belajar. Yang lain ayo. Silakan nomor 3, ikhwan. Siapa yang siap? Al-hawa'u. Selain Rizal. Rizal tadi sudah ya. Siapa yang selain Rizal? Silakan. Pak Abu Ahmad mungkin. Boleh mencoba. Al-hawa'u syadidun. Al-hawa'u syadidun lakinnal jawa dafi'un. Dafi'un itu ya. Tidak dipanjangkan. Kayak nggak tahu dipanjangkan apa enggak itu ya. Kurang tahu. Ini harus dicek di kamus lagi. Karena penulisan baik yang versi Arab asli dengan yang ini sering salah di penulisan huruf ya-nya. Terkadang ya-nya tidak dikasih titik 2. Kalau tidak ada titik 2 maka dia itu dibaca pendek. Kalau ada titik 2 di ya-nya maka dibaca panjang.
Al-hawa'u syadidun lakinnal jawwa dafi'un. Atau dafi'un. Dafi'un kayaknya ya. Lebih tepatnya ada ya-nya itu. Ini ada ya-nya. Dafi'un. Pakai wazan fa'ilun. Udara tersebut keras. Tetapi cuacanya panas ya. Ini bukan udara, cuaca ya. Bagus diartikan pakai kata lakinna itu tepat. Kita lanjut 4, 5, 6 yuk akhwat. Setelah lagi kita masuk ke latihan i'rab. Latihan yang paling penting di latihan akhir, latihan i'rab. Mari akhwat nomor 4, siap-siap. Ishtaddal mataru. Laita, Ustaz. Pakai apa? Laita? Laita sari'a nadifun. Betul. Kalau laita berarti angan-angan ya, seandainya. Tidak mungkin. Berarti apa? Yang bukan laita berarti. La'al ishtaddal mataru la'alla syari'a nadhifun. Betul ya? Harapan kan? Harapan. Semoga jalannya jadi bersih karena terkena hujan besar. Nomor 5. Yuk akhwat, yang lain. Coba-coba nggak apa-apa, salah nggak apa-apa ya. Laita. Diisi apa? Ma'amiltu laitan. Ma'alimtu. Saya tidak mengetahui seandainya kunci tersebut hilang, gitu. Saya tidak mengetahui seandainya kunci itu hilang. Gimana? Nggak apa-apa, bagus, usaha yang bagus. Siapa yang bisa coba cari yang lain? Apa kira-kira jawabannya? Akhwat? Anna, betul ya. Diisi dengan anna. Ma'alimtu annal miftaha dha'i'un. Saya tidak tahu bahwasanya sungguh kunci tersebut hilang. Nggak apa-apa, usaha bagus ya. Saya lebih suka antuna mencoba dan salah itu lebih baik daripada tidak mencoba. Karena kalau udah mencoba berarti udah ada semangat belajar. Ya, silakan nomor 6. Yuk, limuni titik-titik. Albin maridah. Karena ya Ustaz. Bahwasanya ini juga sama ya. Anna berarti kita isi bahwasanya sesungguhnya albinta maridatun. Membuatku sakit. Yuk, limuni artinya membuatku merasa sedih, tersakiti. Bahwasanya anak perempuan tersebut sakit. Kejadian anak perempuan tersebut sakit adalah membuatku tersakiti. Gitu ya. Jadi emang butuh pada antum terbiasa lagi. Kita lanjut aja kepada materi berikutnya. Ya, ini sebenarnya banyak yang bisa dipraktekkan di sini. Antum saya harap bisa membukanya sendiri dan mengisinya sendiri tadi. Itu sangat bermanfaat latihan-latihan tadi. Kerjakan aja. Dan kalau sudah dikerjakan bisa di-share di grup terus dibahas dengan teman-teman. Kira-kira gimana tuh jawabannya? Kita masuk ke latihan meng-i'rab. Contoh. Silakan ikhwan, siapa bisa bacakan contohnya? Nomor 1. Silakan ikhwan, bacakan aja. Mujahid, ya. Baca aja Ustaz. Dibaca aja. Innal adaba wajibun. Baca yang Arabnya aja ya. Innal adaba wajibun. Terus? Inna harfun taukidun. Harfu taukidin. Al adaba ismu inna mansubun. Wajibun khobaru inna marfu'un. Oke. Inna tadi huruf taukid namanya, harfu taukidin. Ismu, kalau al-adaba ismu inna mansubun, wajibun khobaru inna marfu'un. Konsepnya sama dengan yang kemarin. Jadi yang disebutkan adalah jenis kata tadi atau posisinya dalam kalimat. Kemudian sebutkan i'rabnya apa, nasab atau rafa atau jar atau jazm. Kalau nasab mansubun, kalau rafa marfu'un. Al-adaba antum lihat akhirannya fathah maka dia mansub. Wajibun akhirannya dhamma berarti marfu'. Gampang ya konsepnya. Lanjutnya bacakan latihan i'rab. Ini latihan paling penting ya. Dari belajar ilmu nahwu yang paling penting itu latihan i'rabnya. Jadi kalau ikut kajian awal tapi latihan i'rabnya nggak diikuti, sama aja nggak belajar ilmu nahwu. Lanjut akhwat sekarang. Siapa siap bacakan? Ka'anna. Akhwat yang bacakan ya. Silakan Bu Tati.
Udah mau membaca kayaknya. Silakan. Ka'annal haroma jabalun. Ka'anna harfu tasbih. Tasbih itu tadi perumpamaan ya, harfu tasbih. Terus al-haroma ismu ka'anna mansubun. Betul. Jabalun khobaru ka'anna marfu'un. Oke. Dari mana kita mengetahui dia huruf tasbih atau huruf taukid? Dari fungsinya. Tadi kita jelaskan fungsi-fungsinya yang 6 ya. Antum masih ingat fungsi-fungsi dari huruf-huruf tadi nih? Inna dan anna fungsinya untuk apa? Taukid, maka disebut harfu taukid. Ka'anna fungsinya apa? Tasbih, maka dia disebut harfu tasbih. Lakinna fungsinya apa? Istidrak, maka disebut harfu istidrak. Laita apa fungsinya? Tamanni, maka disebut harfu tamanni. La'ala apa tadi? Raja, maka disebut harfu taraji. At-taraji. Itu ya, jadi tergantung fungsinya, maka kita sebutkan fungsi tadi pada hurufnya. Fungsinya apa? Kemudian, yang datang setelahnya, ada isimnya dan ada khobarnya. Yang isimnya mansub, yang khobarnya marfu'. Jadi latihan i'rab ini praktek dari semua yang kita pelajari. Makanya ini adalah inti dari materi latihan i'rab. Mari kita mulai. Siapa yang siap, ikhwan, meng-i'rab? Silakan Rizal. Innal jundiya syuja'un. Inna harfu taukid. Betul. Harfu taukid. Lanjut. Al jundiya ismu inna mansubun. Betul. Ismu inna mansubun. Diisi ya di buku masing-masing. Saya sarankan beli bukunya. Murah harganya 15.000. Ya, lebih mahal Anda pergi ke warteg. Ke warteg, apalagi yang perempuan ini, pasti belinya make up tiap bulan kan? Lebih mahal make up anti daripada beli kitab nih. Make up itu akan cuman bertahan 1 bulan, tapi kitab ini bertahan bersama anti, ilmunya sampai di akhirat. Lanjut, syuja'un, Rizal? Syuja'un khabar inna marfu'un. Khabar inna marfu'. Ini saya motivasi antum, kalau belajar seperti ini, saya sarankan punya ya kitabnya. Jangan kepada ilmu itu, jangan kemudian kita, nggak usah lah ngapain, gitu. Atau lebih bermanfaat, lebih banyak kalau antum punya kitabnya. Murah, 15.000 kitabnya, saya udah bilang ya. Lebih mahal antum pergi ke warteg, ke warung, makan, itu mahal. Sekali makan, terus dibuang, nggak bertahan sama antum 1 hari, 2 hari, udah hilang dari antum. Tapi ilmu ini bertahan sampai akhirat nanti. Lanjut Pak Arman, coba nomor 2. Rokum sani. Rokum itsnain ya? Rokum itsnain nyebutnya. Terus? Rokum itsnain ka'annal ilma nurun. Ka'anna harful tasbih. Harfu tasbih. Harfu tasbihin. Terus? Isim ka'anna. Ismu ya? Kita bacanya ismu ka'anna. Ismu ka'anna mansub. Ismu ka'anna mansub. Betul. Terus? Nurun. Khobar ka'anna marfu'un. Ka'anna marfu'. Ini saya singgung sedikit tadi ya, masalah kita dalam harta itu kalau perkara dunia kita jor-joran, kita belikan apa, ini nggak perlu dipikir. Tapi dalam perkara agama kita mikir-mikir. Kan kebanyakan gitu ya. Kayak, mau masukkan anaknya ke TPA itu pusingnya. Janganlah uangnya. Padahal TPA cuma bayar 10.000 kadang ya sebulan. Ada yang 5.000 cuma sebulan. Dipikir masih ya. Tapi kalau memasukkan anaknya ke yang perkaranya adalah duniawi, berapapun dia kasih. Kebalik. Baik, kita lanjut. Nomor 3. Nomor 3, akhwat sekarang ya. Silakan akhwat. Yuk, siapa akhwat siap? La'allal manzila qaribun. Yuk, akhwat. Keburu masuk maghrib. Mari percepat. Siapa akhwat siap? Jangan usah takut salah. Yuk. Saya bantu. Menjawabnya saya bantu. Ibu Tati siap? Coba Ibu Tati. Ibu Tati paling semangat ini. La'ala manzila qaribun. La'ala tadi apa? La'ala harfu tamanni. Oke, pertama kita harus tentukan dia harf ya, bukan isim, bukan fi'il. Harfu tamanni apa taraji tadi? Taraji.
Cara penulisannya gini ya, harfu tarajjin. Nah, kenapa begitu? Belum dibahas, ntar kapan-kapan ya. Lanjut. Al-manzilah. Al-manzilah ismu la'alla mansubun. Betul, ismu la'alla mansubun. Terus qaribun? Qaribun khabaru la'alla marfu'un. Marfu'un, betul. Khabaru la'alla marfu'un. Ayo, mari akhwat yang lain. Semangat. Ini banyak yang semangat dari berbagai usia di sini ada ya. Yang 10 tahun ada, yang sudah ibu-ibu ada, yang sudah bapak-bapak ada, macam-macam usia di sini. Silakan Syifa. Oke, Syifa. Semangat juga ini Syifa ya. Laita. Laita asyamsu Asyamsa ya. ta'ilatun. Laita syamsa Asyamsa tali'atun. ta'ilatun. Tali'atun ya. Oke, laita. Apa laita tadi? Laita Harfu. Huruf apa? Betul. Harfu. Apa ini fungsinya Harfu. tadi untuk berangan-angan? Apa berangan-angan tadi? Taman. Roja. Tamanin. Atamanna. Harfu tamanin. Gini ya nanti penulisannya. Harfu tamanin. Terus? Asyamsu. Asyamsa. Nasab ya jadinya. Asyamsa. Khobar. Bukan, khobarnya nanti yang rofa. Yang nasab ini ismu. Mubtada. Ismu laita. Laita. Ismu laita apa? Kondisi i'rabnya apa? Mansub. Marfu apa mansub? Mansub ya, betul. Mansub. Ismu laita mansub. Tali'atun. Tali'atun itu khobar. Khobar laita marfu'un. Ya, silakan Al-Karamadan kalau izin live boleh. Wa iyyakum. Khabar laita marfu'un. Khabar laita marfu'un. Jelas ya di sini ya. Laita harfu tamannin, asyamsa ismu laita mansubun, tali'atun khabar laita marfu'. Saya punya rencana nanti Ramadan mau ada kajian i'rab Quran setiap hari kecuali waktu 10 hari terakhir, yaitu waktu iktikaf itu enggak ya. Enggak ada acara. Jadi cuma 20 hari rencananya itu. Tapi i'rab Quran butuh antum latihan i'rab ini ya. Jadi nanti akan antum belajar sudut pandang yang baru dalam melihat Al-Quran yang mungkin dulu antum belum pernah. Jadi melihat Al-Quran dari segi i'rabnya tadi, sehingga menafsirkan tadi punya jalur yang pas, nggak ngarang-ngarang sendiri, nggak renung-renungan sendiri, tapi ada kurikulum yang jelas dalam menafsirkan Al-Quran. Yuk kita lanjut nomor 5. Terakhir ini, sebelum kita tutup, akhwat ya. Akhwat terakhir. Agak panjang ini. Siapa yang siap akhwat? Ada? Ikhwan aja deh. Ikhwan yang siap. Dimas. Tadi Dimas. Oh, Pak Abu Ahmad pengen ya. Ntar ya Pak Abu Ahmad ya. Pak Abu Ahmad yang setelahnya ya. Kita kasih bonus satu lagi. Coba Dimas. Alima. Apa alima ini? Kita belajar sebelumnya. Fi'lun madin. Betul. Fi'il madhi ini ya. Fi'lun madin. Madin mansubun. Enggak pakai mansub ini ya. Nanti ada istilahnya sendiri belum kita pelajari. Oke. Fi'lun madin. Fi'lun madin. Ini gabungan dengan materi yang dulu kita pelajari. Al-mudarrisu apa? Fa'ilun marfu'un. Bagus. Fa'ilun marfu'. Bagi antum yang bingung, loh, ini yang mana Ustaz? Dulu pernah kita pelajari. Antum cek rekaman-rekaman yang dulu. Ada belajar tentang fi'il. Ada belajar tentang fa'il. Dulu sudah kita praktekkan. Ini di murajaah lagi di sini. Terus Pak Dimas, anna. Anna harfu taukidin. Betul, harfu taukid. Terus? An-nadhara ismu anna. An-nadhara ismu anna mansubun. Betul, ismu anna. Terus, muqbilun? Muqbilun khabar anna marfu'. Muqbilun khabar anna marfu'un. Oke, terakhir Pak Abu Ahmad. Karena diulangi lagi ini konsepnya sama tadi. Silakan. Kasurul balahu lakinna samana murtafi'un. Oke. Kasura itu fi'lun madi. Fi'lun madin. Fi'lun madin. Al-balahu
isim Fa- fa'il. Fa'ilun. Bukan isim Ya. fa'il ya, Pak ya? Bukan isim fa'il, Fa'ilun. beda nanti. Ya. Fa'ilun. Nah, Mar. fa'ilun marfu'un. Ah. Lakinna harfun istidrak. Harfu Harfu istidrak. Harfu istidrak. istidrak. Kin. Ya. Terus As-samana Athamana isim lakinna. ismu lakinna mansubun. Mansubun ya? Ismu lakinna mansubun. Murtafi'un khobar lakinna marfu'un. Saya sarankan antum bagi yang belum punya kitabnya dimiliki ya. Baik yang versi Arab asli atau yang ada terjemahnya. Murah harganya, tidak mahal. Supaya antum bisa mengisi juga nih. Kalau antum nulis di buku tulis takutnya kurang tertata rapi ya. Baik, kita cukupkan di sini dulu dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.